semangat untuk mendatanginya itu harus dengan perasaan semangat. Buatan angsal yang itu pas waya adzan untuk merasa keberatan. Satu itu tidak boleh. Karena kalau ada waktunya sholat, kok yang itu merasa anggur dari sholat itu, maka kita tadi mengatakan ini adalah tanda-tandanya orang munafik. Orang munafik itu kalau ini sholat itu siapa? Maka yang pertama, jenengan kali pulau oleh anjing ini ditakdir sakit sembahyang subuh pulau aku, maka berikutnya kita berharap mudah-mudahan kita ketemu dohor. Niat mulai subuh tadi pagi, jenengan kamu niat sampai kepingin Gusti kalau kali-kali dohor. Maka sepanjang ini apapun yang kita lakukan punya nilai pahala. Ini ganjaran berarti. Padahal kita sekarang dengan sampai ngaos, nanti sepulang ngaji kita punya aktivitas masing-masing, tapi kita tetap dicancang kali Gusti Allah itu kita punya niat dan kepingin ketemu kali dohor. Maka saat kali dohor kepingin ketemu asar. Makanya beberapa ulama mengatakan di antara kehebatan umat Muhammad itu adalah niat. Maka ketika dia niat terus menerus padahal belum melakukan amal yang diniat itu sudah punya nilai pahala. Kemudian saat mantuni melepas sholat, dengan kali kalau itu ada sedikit mengosongkan apa ini? Tesahkan dia sedikit kosong apa ini? Kalau nggak isi urusan awal ini, si urusan itu dia kosong lagi. Tesahkan itu kosong. Kalau dia kosong tak ada, kalau dia isi dia. Cuma setidaknya kalau ini dibacakan memberikan semangat. Dan terus kita beribu kita Yai Nawawi Al-Bantani. Nah, sekarang masalah khusyuk. Khusyuk itu bukan syaratnya sholat. Khusyuk itu bukan syaratnya sholat, tapi termasuk sesuatu yang harus dicampurkan di saat sholat. Ngomongnya terus kita ini. Sunnah fiha khusyuk, disunnahkan. Berarti yang sunnah ini masih sunnah tetap kita upayakan. Dikaikan khusyuk, caranya bagaimana? Fi juz'in minas sholat. Mpun ngantos mulai takbir, itu ngantos tahiyat salam, jangan sampai tidak ada khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu yang itu saat orang itu punya perhatian dengan saat yang dia lakukan yaitu sholat. Sampai mikir-mikir sing liyane sing api-api, lek mboten kaitannya kalau bisa nggak nyampur. Contoh, ini jenengan paling tidak waktu takbir ini kudikengen khusyuk. Khusyuk ini ingat dulu. Jadi sebetulnya wonten pikiran di saat kita sholat itu kecuali hal-hal yang terkait dengan sholat saja. Walaupun urusan akhirat ini pun sakit buatnya nyantol. Misalnya ada orang sholatnya ya Allah, neraka ya apa ya Allah surga ya. Ini kok buatan asal, itu masih belum boleh. Jadi yang namanya sholat khusyuk itu ya orang itu sedang sholat seakan-akan dia dihadapkan pada Zat yang Maha Kuasa, hatinya harus total kepada Zat yang Maha Kuasa itu. Terus sampai Allah. Ini buatan asal, buatan pikiran-pikiran sih lian-lian. Setidaknya kalau orang itu tidak mampu khusyuk mulai takbir sampai salam, takbiratul ihram itu dikengken khusyuk. Terus waktu Allah Akbar itu buat pikiran kepikiran ini yang dia pikirkan adalah saat itu adalah ketertundukan dirinya kepada Allah. Paham ibu? Angin ya. Tapi yang buat diri itu sakit. Atas pelajaran dari dulu pas khusyuk, pas sholat ada yang dikatakan khusyuk. Nah ketika kita sholat mesti ada ngomong aja nengok. Singkat wonten acara ngeten. Ya oh. Pasti itu. Lah panjenengan kali kula lek ajene nurusi sahabat-sahabat sing mulai awal sampai salam khusyuk. Boten klasik. Boten klasik. Sampai ulama-ulama itu ada yang nulis tingkah hati kalau sampai akhir dia. Ada 3 tempat jangan sampai tidak khusyuk. Lihatkan kita perlu tadi, itu setidaknya takbiratul ihram kamu jangan sampai tidak khusyuk. Berarti konsentrasi. Berarti kita sudah pernah memasukkan satu khusyuk di antara sholat kita, yaitu takbiratul ihram.
Misalnya liaran itu dalam liaran kita sudah punya takbiratul ihram. Kalau ini pun nanti yang pertama dan suci ketika kita ngomong ini wajah jadi sampai kita konsentrasi. Berarti kita sudah punya poin kedua, yaitu ketika ini wajah itu kita tidak menolak yang mana. Yang kedua, iya karena dulu wa iya nasta'in. Itu konsentrasi. Yang ketiga, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ketika kita punya tiga tempat kita takbiratul ihram, kalau kita sudah memasukkan khusyuk kita, maka kita sudah punya poin khusyuk di dalam satu. Masih apa dengan sholat duha ijen, sholat tahajud ijen, tidak sakit khusyuk itu ada di antara bagian dari sholat kita. Ini namanya memasukkan khusyuk di saat kita melakukan sholat. Kadang-kadang kan mau tenang, bisa enak kepingin khusyuk, minggu. Padahal sih dunia itu loh api. Ternyata yang baik pun kalau itu bukan urusan sholat, buatan asal diletakkan di dalam sholat. Maka segera diluruskan lagi bahwasanya kita sedang melakukan sholat. Sampai wonten ulama itu kan dulu. Ketika kamu berpikir sholat dan berkhusyuk, maka hadirkan ada Allah yang sedang melihat kamu, sehingga itu tidak menuju terbunyi-bunyi. Itu caranya khusyuk yang pertama, yaitu diantaranya dengan cara dengan konsentrasi pertama di takbiratul ihram, kemudian ini wajahtu, yang kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ketiga assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita belum ngomongnya. Bi'alla yahdura fihi ghairu ma huwa fihi. Enggak boleh menghadirkan di dalam sholat itu kecuali yang urusan sholat itu. Wa in ta'allaqu bil akhirah, sekalipun tiang itu memasukkan urusan akhirat. Misalnya tiang itu ajri dengan yang namanya neraka itu tadi ya. Orang itu berharap dengan surga. Niki mboten asal diletakkan penjuru khusyuk, walaupun itu hanya sebatas makruh. Walau ishtaghala bi dzikril jannah wan nar wa ghairihima min al ahwal syarifah allati la tu'allaqu laha bidzalika maqam. Walaupun orang itu memikirkan adanya neraka dan haram, neraka dan surga, zakat itu bukan tempatnya ketika orang itu sedang melakukan sholat. Lajeng ibu yang juga membantu untuk yang konsentrasi sholat itu ngerti wacana, walaupun betul-betul paham subhana rabbiyal azim. Tidak harus ini ngerti satu persatu kata-katanya, tapi jadi ngerti bahwasanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la itu adalah kita mensucikan Allah. Niku dengan kita mengingat mentadaburi bacaan-bacaan itu, niku saged membantu khusyuk. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Itu jenengan sudah harus berada di satu keadaan kita sedang mensucikan Allah. Sallallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tetap mensuci Allah. Berarti kita sedang berada di satu bacaan yang kita sedang memuji kebesaran Allah, mensucikan Allah. Dan terus rata-rata ini dan terus dikit-dikit sholat itu yang benar memuji mesti mensucikan. Kita cek ya. Subhanallahil azim, ruku'i. Kalau untuk i'tidal Rabbana lakal hamdu, kita memuji. Kita sujud subhanarabbiyal a'la. Kemudian kita ketika duduk di antara dua sujud kita berdoa Rabbighfirli warhamni waghfirli. Niku dengan mengetahui arti globalnya doa itu, niku kita sudah terbantukan untuk bisa sholat dengan khusyuk. Sampai terakhir pun at-tahiyatul mubarakatuh itu semuanya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Pak Ustadz, menawi dalam doa terakhir sujud niku tos pundi?
Bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab? Iku menawi dengan seakan pokoknya bahasa Indonesia itu jenengan kedah di dalam hati. Bukan asal keucap di lisan. Jadi yang keucap di lisan itu adalah doa-doa yang maksud. Maksud itu memang datangnya dari Nabi. Misalnya dengan tahiyat, lakukan di innaka hamid majid ya muqallibal qulub Allahumma inna na'udzubika, itu ada doa-doa yang maksud namanya. Tapi tidak dengan seakan sujud dan kita berlama-lama di dalam sujud sholat sunnah kita, kok kepingin dengan berdoa yang bermacam-macam, kepingin seakan se Indonesia kudu didoa. Kan kita tidak sehebat orang Arab merangkai bahasa itu kan kita nggak mampu seperti beliau-beliau itu. Nyata mau jadi dengan buatan mampu kali kalau kita kan sudah nggak mampu, kita bukan kelasnya. Tapi boleh-boleh orang itu kepingin berdoa melalui bahasanya sendiri, kepingin merasakan Indonesia itu kudu tinggalnya hati. Terus di dalam hati kita mendoa semuanya. Terutama tuh yang paling saya jangan sampai tidak masuk ya di dalam sujud kita yang terakhir di antara sholat-sholat sunnah kita, terutama yang malam. Ini doa husnul khotimah dan doa minta ampunan. Itu jangan sampai tidak ada di dalam doa kalau kita memang kepingin melakukan sujud itu dengan sujud yang lama. Ustaz, ya. Tadi disampaikan dalam surah itu pada tidak ada 34 waktu khusus, yaitu takbiratul ihram, istighfar yang ini surat ini wajah berikut, dan Fatihah khususnya pada iya karena berdoa ya kan kita diharapkan khusus. Padahal ada juga yang akan pada saat kita minta pertolongan, minta apapun itu pada saat iya karena berdoa ya karena selain itu kan berarti fokusnya ke Allah dan juga permohonan untuk yang dunia itu. Jadi dari Fatihah itu niku aku kalau jawaban kalau kan saya bersandar di dalam satu kitab. Niku arahannya Imam Ghazali. Ya terus Imam Ghazali itu ngaturnya. Jangan sampai kamu terlewati tidak harus di tempat kayak itu. Berarti Imam Ghazali itu punya apa namanya? Punya feeling tersendiri. Murui modelannya yang segala sekolah juga jadi kan modelnya yang ini disusul di tempat itu tadi. Mengapa di iya karena dua iya karena semakin? Karena disitulah Fatihah itu saya ingat Fatihah itu kan dibagi kali. Yang pertama sampai iyakan itu hadani Gusti Allah. Ini kita pulau ungkap. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim hadani Gusti Allah. Maliki yaumiddin, kita memuji Allah. Baru di sini dipisah iya. Ini kita sudah hadani Gusti Allah. Mulai wa iya karena saya sampai terakhir dalam diri kita. Coba jangan tinggal di sini. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon. Terus Fatihah itu kalau ulama, bukan ulama, Nabi satu matur, Fatihah itu ada dua. Satu adalah kita memuji Allah sebanyak-banyaknya mulai alhamdulillah sampai yakan. Nah di tengah-tengahnya itu adalah milik kalian untuk kalian bermunajat. Gimana? Wa iyyaka nasta'in, kami minta tolong kepadamu. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta lagi sampai waladhdallin. Sehingga dari sinilah mungkin Imam Ghazali ini mengaturi jangan sampai kamu tidak konsentrasi kalau tidak bisa total. Ketika ada di Fatihah, ada di kata-kata iya karena itu iya. Lek kata arti di kabarku khusyuk. Cuma kan tiga ini adalah solusi. Kan tadi dikatakan di dalam kitab itu jangan sampai tidak ada khusyuk sama sekali, walaupun khusyukmu itu hanya di takbiratul ihram. Ini keterangan mengenai khusyuk jangan sampai tidak ada sama sekali. Walau fi takbiratil ihram. Terus kita konsentrasi pertama Allah, kita mengagungkan Allah yang agung, itu sudah merupakan khusyuk yang kita masukkan. Misalnya saat materi ini pun dengan kali kalau itu agak putih, kadang iling, kadang mali. Ini semua dari dengan gula. Maka kita telah memasukkan satu di antara syarat di dalam surat, yaitu khusyuk. Wow, sampun nyantol no khusyuk ketika kita melakukan takbiratul ihram. Maka
Ini gua diaturi kalau memang kalian ingin khusyuk dan khusyuk kalian itu ingin diterima, maka satu, fahamilah zikir yang kamu baca itu walaupun global. Jadi kan kali orang diaturi profili mungkin sih kalau enteng ya profili ya Allah ampuni dosaku warhamni rahmat ya aku. Ini mungkin sebagian orang masih bisa, tapi ketika kita sudah masuk pada kata-kata yang jarang kita pahami, kadang-kadang dilami. Makanya kalau mau diaturi, walaupun kamu tidak bisa mengerti satu persatunya kata, globalnya saja, agar kamu tidak diajak lari-lari oleh ketidakkhusyukanmu di saat kamu melakukan sholat. Jadi itu ada kata-kata itu di dalam kitab saya mengenai khusyuk jangan sampai tidak ada. Jadi paling boten dengan yang terus sudah punya pengetahuan jangan sampai tidak ada khusyuk walaupun hanya di takbiratul ihram. Oke, lanjut. Nah, akhirnya kan ada ya loh. Akhirnya kita ini kadang-kadang ono salah ini, ono lali ini. Maka sekarang kita masuk ke kitab kita. Dua mengenai tambahan kita mengenai khusyuk. Kemudian sekarang kita halaman 31 mengenai sujud sahwi yang kapan tadi pernah kita bahas. Fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi. Fardu rukun itu tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Jadi saat yang itu lari mau Fatihah, maka dia harus balik. Misalnya nih ruku itu Fatihah itu balik lek sembahyang diwi lek panjenengan iki lek panjenengan itu jamaah dengan sholat jamaah kok lari Fatihah jenengan harus ikuti dulu gerakan imam ini sampai imam itu tuntas. Ketika imam itu salam kita mengganti satu rakaat. Hari ini dengan sebab aja jadi harus itu ngapur jadi terus malah terus apa tuh belum mau coba deh terus supaya dapat. Nah, ketika kita berjamaah berhubung kita menjadi makmum gerakan imam harus diikuti dulu sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yakin tadi di antara rakaat itu ada yang tidak baca Fatihah, maka panjenengan harus nambah satu rakaat. Yang tadi di rukun yang dengan tinggalkan sesuai dengan teks kita. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Fardu ia tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Bahkan jika seseorang telah ingat yang terlupakan sedangkan waktunya masih dekat, maka ia harus menunaikan yang terlupakan, kemudian mengajarkan bagian sholat yang selebihnya, kemudian melakukan sujud sahwi. Ini untuk orang yang sholat sendirian. Tapi lek panjenengan jamaah, itu wau carane, mboten angsal. Imam balik di sini, imam wis itu mboten angsal. Ketika kita berjamaah, yang kita lupakan ambil kata itu Fatihah, ya sudah kita ikut dulu aja sampai imam ini tuntas salam, kita nambah satu. Terus teks yang ada di dalam kitab kita ini adalah ketika kita sholat sendirian. Ya. Bagaimana kalau kita sudah niat dan melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar, terus imamnya sudah rukuk, kita yang makmumnya masuk tadi belum itu mengganti atau bagaimana? Bu Yasti, waktu jenengan ada jadi makmum itu jenengan makmum masbuk nopo makmum wafi melok mulai pertama. Dari awal tadi setelah takbir imamnya sudah rukuk. Ketinggalan. Sempat baca Fatihah. Ya, terus gitu. Jadi sebenarnya kalau kita itu jadi makmum wafid melok mulai pertama nih di sini satu kalau saya jadi imam saya nggak bisa berdiri, apalagi kalau sholat yang sifatnya diam, boleh buat asal saya sebagai imam bercepat-cepat berangsal. Ya, saya harus menjangkau karena saya tahu di antara makmum saya ada orang-orang yang memang ingin melengkapi sunnah mulai dari iftitah dan seterusnya. Maka pertama tugas saya adalah tidak jadi
Kalau saya jadi makmum di posisi yang seperti ini, kalau kita sedang ikut dari awal, maka namanya makmum muwafiq. Nah, ketika kita makmum muwafiq, otomatis Fatihah kita ini harus lengkap. Saumpami begini, dengan kayak apa namanya? Takbir, baca iftitah, rukuk dan nah jenengan ini ditugaskan membaca Fatihah itu karena jenengan muwafiq disuruh membaca Fatihah sampai tuntas. Lek panjenengan ketelatan Allahu Akbar kok imami iktidal jenengan pun para dhori tapi imamnya iktidal, maka panjenengan lanjut saja, nanti di akhir kita mulai. Jadi bahasa yang kita dihukum oleh agama lantaran keterlambatan kita, atau mungkin kita bacanya terlalu pelan. Akhirnya kita dihukum oleh agama untuk tetap melanjutkan Fatihah sampai tuntas. Dan kita lihat posisinya, kita baca Fatihah masih mengiyakan itu ya. Imam sudah gini. Maka ketika kita Allahu Akbar sami Allahu hamidah, berarti kita ketinggalan berapa? 1. Maka makai panjenengan tetap lanjut saja ngikut beliau, nanti di belakang nambah 1. Beda dengan kalau kita makmum masbuk. Masbuk itu pokoknya kan usul jamaah. Kita ikut Allahu Akbar. Lalu dengan makmum masbuk, saya dengan membaca iftitah. Karena kita posisi kita terlambat. Takbir awal Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Langsung ikut. Karena kita dalam keadaan masbuk tidak boleh membaca kecuali yang rukun saja, yaitu surat Al-Fatihah. Misalnya dengan kumaran Bismillah atau Allahu Akbar, ya sudah kita ikut karena Fatihah kita sisanya ditanggung oleh imam. Jadi membedakan antara makmum muwafiq dan makmum masbuk. Ada pertanyaan itu? Langsung Fatihah tinggal satu dua itu dari sepat maus dan betul terusan itu digantos benar. Kalau yang kedua adalah kalau rakaat itu tidak tanggungan kita. Jadi yang ditanggung oleh si imam itu adalah yang rakaat di mana kita masuk, bukan rakaat imam. Jadi yang ditanggung oleh imam itu adalah rakaat pertamanya kita. Tapi kalau rakaat kedua kita sudah tidak ditanggung lagi oleh imam. Jadi kan perlu ngatur ritmenya. Jadi berarti pada kain ini kan itu oleh pelon-pelon kira-kira cepat apalagi kalau kita bisa mensifati imam ini kata itu berarti jadi kan sudah mensifati mau jadi imam kalau ini cepat, kalau ini lambat, kalau ini sedang apa imam ini rotok tenang, untuk itu cepat itu tidak bisa mensifati imam. Itu maksud saya tambah keterangan karena rata-rata tarawih ucap dengan boleh membaca Fatihah bareng dengan imam. Allahu Akbar. Ini pulau sih biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Pak Rafi. Nah, kalau seperti itu, jangan barengi itu tidak membatalkan sholatnya makmum. Saya buat terang barengi di sini harus bergerak. Tapi kalau untuk bacaan tidak batal. Tadi yang ada kita perwajaran, kita akan punya musola mau jadi macam-macam. Nah, berhubung kira isi percepat jadi kan boleh membaca Al-Fatihah bareng dengan Fatihahnya imam. Atau selisih satu ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dengan ketika jenengan menjadi iya karena untuk iya karena setelah kalau jenengan waladun jenengan amin amin siasati ketika orang itu bermakmum dengan imam yang tepat. Lagi ini kita tambahan kesannya bagi jenengan sakit bersikap bijak di saat kita melakukan sholatnya. Kalau tambahan di BB, terus setelah jenengan
harus lupa dengan sunnah abad. Kan biasanya kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi kan misalnya pas sholat ijab, boten kunut, berarti jenengan sampun ancang-ancang apa? Posisi jenengan lenggai kita gitu. Matur rukuk nggih. Aku dulu saya tadi lupa kunut. Maka ketika kita sudah mulai sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, maka dianjurkan tahiyat kita begini. Kayak tahiyat awal. Tahiyatun mubarakatuh. Ketika sudah sampai innaka hamidum majid, kemudian kita melakukan sujud sahwi satu. Bismillah. Ini sudah dilakukan nunggu malam sujud mandi. Terus langsung ketika kita sudah selesai 2 kali sujud sahwi, posisi duduk balik ke tahiyat akhir. Kalau saya imam, saya pun harus melakukan itu sebenarnya, supaya makmum yang belakang tahu kalau tadi saya tidak melakukan sunnah abad, nopo lali tahiyat awal, nopo boten melampaui yang namanya kunut, maka saya pun disunahkan untuk duduk dalam posisi duduk tahiyat awal. Itu caranya duduk ketika kita akan melakukan sujud sahwi. Wonten pertanyaan dulu? Ya. Di antara 2 sujud sahwi itu tidak membaca apa-apa. Iya, terus buatan tidak ada bacaan bu. Jadi sujud sahwi itu ya, buatan sujud subhanallah ya namun duduk katus ukuran subhanallah ya, nggak usah baca apa-apa langsung sujud lagi. Jadi tidak ada bacaan yang ada di sela-sela antara 2 sujud sahwi. Jadi setelah sujud, kemudian langsung posisi tahiyat akhir, kemudian kita langsung melakukan salam. Ini cara ini sujud sahwi. Ada pertanyaan? Kami pada sujud sahwi, duduknya itu ternyata lupa sudah bertangga terus lupa nggak sujud sahwi. Padahal tadi sudah niat. Pertama yang kita tinggalkan itu adalah sunnah. Apakah bukan kunut, bukan tahiyat awal, ini statusnya tetap sunnah. Tapi agama menyarankan walaupun sunnah sholat, kalau bisa ditutup dengan sujud sahwi. Jadi nggak siap maka ketika kita posisi dilungguhi kadang miring, jadi nggak salam assalamualaikum. Ini tidak boleh dengan sujud sahwi, karena salam itu hukumnya adalah rukun, tidak bisa dikatakan oleh sunnah. Jadi harus kali ini assalamualaikum. Aku terus sujud. Jadi kan bukan asal sujud, bukan asal apa? Ini tidak boleh dikalahkan. Rukun salam itu adalah rukun statusnya, sedangkan sujud sahwi hukumnya sunnah. Ya wes lagi. Itu tanda cara ketika kita sujud sahwi, ketika sudah kadung salam, maka salam tidak bisa dikalahkan oleh yang sifatnya sunnah. Silakan Ibu. Kalau misalnya lupa jumlah kali terus orang begini, biar di materi yang kita lanjutkan dengan tulisan di halaman 31, kita langsung masuk ke dalam 30. Dan sunnah ya, ia tidak boleh diulangi setelah terlewatkan ayat ini dulu. Allahu Akbar, Sami Allah, ngomong-ngomongnya tadi namanya hayat. Itu kalau yang sifatnya itu sunnah-sunnah ngoten, boleh usah diijoli kali sujud, tidak usah. Tidak perlu sujud sahwi sebagai gantinya. Loh, aku mau dulu maca Rabbana alhamdulillah, buat apa ombol? Aku mau dulu maca subhanallah biar tidak usah. Itu tidak usah diganti dengan sujud sahwi karena statusnya dia adalah sunnah hayat. Terus sing abad itu pokoknya itu diganti di satu kunut tahiyat awal ya di kitab kita ini ada, kemudian membaca sholawat di tahiyat pertama itu termasuk yang abad. Yang ketika kita lupa kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau yang sifatnya hayat tidak usah. Apabila seseorang bimbang tentang jumlah rakaat yang telah dilakukannya, ia harus menetapkan yang yakin
Loh, tak dua peluru yo. Otomatis peluru, ternyata yang model peluru. Kalau kita jumlah harus diambil yang sedikit, buatan asal dipun bujing, tidak boleh. Aku oleh lulu mau kotan lu yo, harus ngambil yang dua, karena keraguan itu pasti yang terbanyak. Aku kasih dua apa tiga ya, nah, terus yang itu digegen mundur yang paling sedikit. Itu kalau kaitannya dengan jumlah. Kemudian yang menjawab pertanyaannya cuma mudah, yaitu yang paling sedikit tadi begini. Dan hendaklah ia melakukan sujud sahwi lek sembahyang iki ambek jenengan tasih diaturi sujud sahwi. Ya terus itu menawi panjenengan ragu dengan jumlah niku panjenengan dikengken mendet jadi lek boten supe karena kita tetap tadi ada keraguan jenengan tasih disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunnah. Terus ini kita akan sahwi terus boten wajib. Ini kejadian nanti yang menjadi jawaban untuk utama tadi itu yang utama itu yang kesannya boten ragu-ragu aku malah lali sujud sahwi lali maneh. Maka statusnya tetap adalah sunnah dan tempatnya sebelum salam. Ada pertanyaan ibu-ibu? Jadi, mau terlawan bagaimana mata?